Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ardiansyah Hairudin. Saya Afrian. Saya Muhammad Fikih Bayangkara. Kami sekarang sedang berada di Desa Bajo Indah, Kecamatan Sorotia, Kabupaten Konawe. Dan kami sekarang ingin mewawancarai salah satu pejabat publik yang ada di Desa Bajo Indah, yaitu Kepala Desa Bajo Indah, untuk menjadi narasumber kami dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah kami, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kami akan mewawancarai Kepala Desa Bajo Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ardiansyah Hairudin. Bersama kelompok saya sebagai pewawancara, dan kelompok saya ada yang sebagai editor dan dokumentasi. Nah, kami dari mahasiswa IAIN Kendari, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, semester 1. Kami ada tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugas wawancara. Jadi, kami bermohon kepada Bapak untuk menjadi narasumber kami. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia sepanjang itu untuk kebaikan bersama toh. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi mungkin sebelum kita bincang-bincang, Pak, mungkin Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak, kemudian jenjang pendidikan yang pernah Bapak lalui, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Subuhan, pendidikan terakhir sekolah menengah umum. Saya tempat tanggal lahir Tuoi 12 Juni 1979. Saya tinggal di sini sudah kurang lebih 6 bulan. Saya berdomisili di sini. Hanya saya di sini sebelum menjadi kepala desa, saya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan di pesisir, khususnya Desa Bajo Indah. Makanya berasal dari situ masyarakat meminta saya untuk mencalonkan menjadi kepala desa. Dan alhamdulillah setelah pemilihan kepala desa saya terpilih menjadi kepala desa Bajo Indah dengan angka fantastis 70% pilihan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tolong dilanjutkan wawancaranya. Ya. Mungkin sudah pendatang ya Bapak di sini? Saya di sini orang datang. Orang datang. Iya. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang kepala desa? Kalau menjadi kepala desa sebenarnya belum. Baru berjalan berapa ya? 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan ya. Karena ini kan habis pemilihan desa kemarin, jadi saya di sini menjadi kepala desa terpilih untuk masa bakti 2022-2028. Selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun satu periode. Bagaimana respon masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak? Untuk saat ini, alhamdulillah respon masyarakat, karena kita ini menjadi pemimpin, bukan menjadi pemimpin, kita itu seorang pemimpin harus jadi pelayan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kalau bisa kita fasilitasi dengan baik. Seperti yang kita ketahui, Pak, untuk menjadi seorang kepala desa itu tidak mudah. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana strategi dan langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menjadi seorang kepala desa? Untuk menjadi seorang kepala desa, setiap desa kan berbeda karakter. Setiap desa karakter masyarakat yang berbeda. Jadi saya di sini sebelum saya mencalonkan, yang saya lakukan hanya jangan ada perbedaan di masyarakat. Masyarakat dibuka ruang, masyarakat diajak berteman. Hanya ada klaster yang anak muda, kita jadi anak muda, yang orang tua juga kita hargai sebagai orang tua. Hanya itu keterbukaan yang kita lakukan selama ini. Dengan kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan ke masyarakat. Melalui pendekatan-pendekatan. Mulai pendekatan seperti itu, kita ajak masyarakat, kita berikan edukasi, ada kesusahannya mereka, kita fasilitasi. Karena terus terang, karakter di sini pesisir, minta maaf, kita terkendala masalah SDM. Jadi kita harus pendekatan yang luar biasa. Karena SDM ini terbatas, kadang apa yang kita sampaikan tidak terlaksana dengan baik, tidak tercerna, karena SDM itu sangat menunjang. Makanya ini juga salah satu program saya ke depan. SDM ini khususnya Bajo Indah harus kita tingkatkan. Itu terbatas di sini, anak-anak putus sekolah terlalu banyak.
Makanya seperti ini ada yang masuk di CIN itu kan termasuk saya bantu juga dorong kalian harus sekolah Melalui beasiswa ya, Pak? ambil beasiswa. Nah, kita akan usahakan seperti itu. Hanya kan kalau di dana desa kan belum ada, tapi kita akan lihat regulasinya seperti apa. Kalau memang ada regulasi untuk teman-teman yang kuliah kita berikan beasiswa, kenapa tidak? Nah, hanya itu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Iya. dengan menyiapkan anggaran dana desa yang begitu besar. Dan sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana implementasi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di desa Bapak? Iya. Kalau memang ini program dana desa sebenarnya program yang luar biasa, sangat menyentuh masyarakat. Hanya kadang kan kalau kepemimpinannya tidak merasa peka dengan kehidupan masyarakat, dana desa juga banyak diselewengkan. Tapi untuk saya pribadi, dana desa ini saya programkan ini khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena saya beranggapan begini, kalau masyarakat sudah bagus ekonominya, bisa dia bikin rumah, bisa biaya makan tersanggupi, biaya pendidikan juga bisa dilakukan. Nah, kalau untuk melihat perkembangan dan penyerapan dana desa di masyarakat, alhamdulillah cukup bagus lah. Masyarakat cukup terbantu. Karena selama ini, kalau kita mengharap program-program pemerintah, ini kan banyak, seperti Konawe. Di Konawe ini 298 desa. Dana yang tersiapkan berapa? Nah, jadi ini program dana desa sangat menyentuh masyarakat, khususnya kami ini pesisir. Bagaimana menentukan program prioritas pembangunan di desa Bapak dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat? Ya. Apakah melibatkan masyarakat dan stakeholder atau bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk dana desa, prioritasnya yang kita lakukan dalam desa itu kita adakan musdes, musyawarah desa. Sebelum musdes kita adakan musyawarah dusun. Nah, musdus itu di tingkat dusun, setiap masyarakat menyampaikan apa kegiatan apa yang diinginkan di dusunnya. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Setelah terjadi musyawarah dusun, kita bawalah ke musyawarah desa. Dari 3 dusun ini dikumpulkan di musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa itu akan diklaster siapa yang banyak menginginkan program ini. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Jadi setiap dusun ini kan beda-beda. Dia punya kebutuhannya. Jadi nanti di tingkat musdes baru ada tim 7 namanya. Mereka yang susun yang menjadi skala prioritas ini. Nah, tapi saya juga sebagai pemerintah saya tetap mengawal. Jadi untuk tahun 2023 tahun anggaran baru, saya itu sebagai kepala desa saya masih menjadi prioritas itu pemberdayaan ekonomi. Dalam hari ini pengadaan bodi piber dan perahu katinting, karena itu salah satu yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam mencari, karena kita tahu ini pesisir khususnya desa Bajo Indah 80% dia punya kehidupan masyarakat berada melaut. Nah, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi semua stakeholder dilibatkan. Kalau masalah stakeholder semua dilibatkan. Kemarin kita musdus itu kita libatkan Babinsa, Babin Tikmas, pihak kecamatan, terutama kita dalam dana desa itu kan ada namanya pendamping desa, semua kita libatkan bersama-sama sehingga program yang kita laksanakan didukung oleh semua unsur pemerintah yang ada di kecamatan, apalagi yang ada di kabupaten. Dan berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah di desa, termasuk BLT dan PKH, apakah bantuan tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan apakah penyalurannya sudah tepat sasaran atau bagaimana, Pak? Iya. Kalau masalah BLT itu adalah domainnya kepala desa dan itu aturannya ketat. Dari apalagi setiap penyaluran BLT tiap tahun itu ada aturan yang dari Kementerian Desa. Kriterianya harus seperti ini, harus seperti ini. Untuk 2023 penerima BLT ini akan sangat berkurang karena ada aturan baru yang bisa mendapatkan BLT itu hanya lansia dan yang cacat seumur hidup yang sudah bisa mencari. Nah, kalau program PKH tadi atau bansos itu kan domainnya dari Kementerian Pusat. Kita ini kepala desa hanya mengusulkan nama-nama yang muncul itu hasil verifikasi oleh Kementerian Sosial.
Seperti Jadi itu. kalau untuk sekarang sudah ada penyaluran BLT atau PKH, Pak? Kalau BLT mungkin ini tinggal tahap 3 untuk akhir 2022, tinggal 1 kali BLT. Kalau bansos itu kan baru-baru habis diterima kemarin. Penerimaannya itu bukan di desa tapi berada di kantor pos. Bagaimana respon masyarakat terhadap berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Iya, Apakah benar-benar bermanfaat dan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa ini, Pak? iya. Kalau asas manfaatnya jelas ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi kita tahu ini dengan kenaikannya BBM, bahan bakar minyak ini sangat berpengaruhi kebutuhan masyarakat. Apalagi ini nelayan, setiap melakukan kegiatan mencari kebutuhan kehidupan di laut kan dia harus memerlukan BBM. Dengan naiknya ini sangat mempengaruhi taraf hidup mereka. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program yang seperti ini. Jika ada masyarakat yang komplain atau merasa keberatan terhadap pemberian bantuan tersebut, bagaimana tindakan yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena tidak bisa juga kita sepelekan program bantuan-bantuan yang masuk ke desa, ada yang tidak tersentuh dan ada yang tidak tersentuh. Dan ini kadang yang menjadi PR kepala desa, karena salah sedikit kepala desa pasti disalahkan. Kadang seperti ini, masyarakatnya kita lihat apa dasarnya dia tidak dapat, apa alasannya. Karena memang ini program-program seperti ini, khususnya PKH atau bansos, kadang itu dia terkendala di dinas sosial kabupaten. Jadi kadang masyarakat tidak cair, 1 tahun tidak cair, atau 2 bulan 3 cair. Kadang kita sebagai pemerintah kita cross check ke dinas sosial kabupaten Konawe. Kadang di sana kendala yang terjadi, NIK-nya tidak sama, kartu keluarganya beda. Itu salah satu kendala sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan tersebut. Tapi sebagai pemerintah, hal seperti tersebut kita fasilitasi, kita carikan solusi karena mereka juga bagian dari masyarakatnya kita. Jadi sejauh ini bantuan tersebut aman, Pak? Insya Allah aman. Karena itu seperti bantuan BLT diterima yang bersangkutan, terus kalau bantuan PKH atau bansos lainnya itu diterima mereka di rekening masing-masing. Jadi kami pemerintah desa tidak terlibat ke situ. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana hubungan dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang Bapak pimpin? Apakah bersinergi dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau bagaimana? Dapat saya sampaikan, kepala desa dengan bersama BPD itu sama derajatnya karena kepala desa SK Bupati, BPD juga SK Bupati. Jadi BPD kami kepala desa jalan sesuai tupoksi, BPD juga jalan sesuai tupoksi yang diberikan oleh undang-undang. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan kepala desa dengan BPD istilahnya masih berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk aparat desa, bagaimana kinerja aparat desa yang Bapak pimpin? Apakah sudah bekerja dengan baik dalam mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau bagaimana? Ya, dapat saya sampaikan juga, aparat desa yang saya pimpin saat ini, alhamdulillah mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi ada sebagian juga yang tidak bisa mendukung apa yang kita sampaikan. Tapi itu kita akan adakan pembinaan. Yang namanya aparat tidak semua baiklah, pasti ada 1-2, tapi itu kita adakan pembinaan, mungkin kita kembali ke SDM lagi yang harus kita perbarui. Karena SDM itu sangat menunjang kinerja seseorang. Mungkin hanya untuk saat ini, penglihatan saya aparat desa sudah berjalan dengan baik. Kebutuhan masyarakat juga sudah terlayani dengan baik, alhamdulillah. Jika ada aparat desa yang tidak disiplin dan tidak proaktif dalam menjalankan tugasnya, tindakan apa yang Bapak lakukan? Pertama-tama saya sudah buat aturan aparat desa itu 3 kali tidak menghadiri rapat kita berikan teguran tertulis. Pertama, kedua, dan ketiga. Setelah kita adakan teguran tertulis, pihak aparat tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan, makanya kita sebagai pemerintah
akan memberikan solusi bahwa aparat tersebut tidak dapat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik. Nah, kita akan ganti. Ya, hanya kan kita akan berikan dulu pembinaan seperti apa, Nah, kita berikan pembinaan. Kalau pihak aparat tersebut tetap tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan, ya kita harus ganti untuk mendapatkan aparat yang berkualitas. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak, Iya. sebagai penutup juga. Hmm. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa, bagaimana hubungan koordinasi dan kerja dengan pemerintah kecamatan dalam mensukseskan pemerintahan di desa? Iya. Selama ini apa yang kami lakukan di pihak kecamatan, kami sering mengadakan rapat namanya APDESI, Asosiasi Desa, itu yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi di situ setiap desa menyampaikan apa yang menjadi keluhannya di tingkat desa. Nanti di tingkat kecamatan dibahas, di situ dicarikan solusi. Alhamdulillah pihak kecamatan selama ini juga selalu mendukung apa yang jadi program desa di tempat itu. Pihak kecamatan selalu merespon dengan baik setiap permasalahan yang kita alami di tingkat desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang Alhamdulillah diharapkan. sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan kewenangan masing-masing. Mungkin itu saja Pak yang Iya. kami dapat tanyakan. Mungkin ya sebagai penutup, pesan-pesan buat kami Pak sebagai mahasiswa ini Pak, Iya. seperti apa Pak Ya, dalam menjadi seorang pemimpin di masa depan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, saya sebagai pribadi Kepala Desa Bajo Indah sangat mendukung program-program yang seperti ini. Saya berharap ke depan anak-anak yang hadir di tempat saya ini bisa belajar baik, dapat mengikuti apa menjadi harapan orang tua. Karena ke depan SDM hanya itu yang menjadi persaingan kita ke depan. Saya juga sangat berharap program-program seperti ini bisa menyentuh masyarakat di pesisir. Karena saya berharap apa yang dilakukan teman-teman ini bisa menjadi contoh masyarakat, khususnya anak-anak pesisir di Desa Bajo Indah. Saya juga berharap apa yang sudah kalian lakukan terus lanjutkan. Karena harapan orang tua untuk anak-anaknya bukan harta yang disimpangkan, tapi pendidikan. Pendidikan tidak pernah akan habis. Dan itu bekal kalian ke depan. Karena perjalanan ini persaingan semakin besar, semakin ketat. Kalau kita tidak punya SDM, kita tidak bisa bersaing dengan siapa. Banyak kita lihat yang nyata-nyata saja ada SDM-nya masih terkendala untuk melakukan pekerjaan. Tapi saya percaya dan yakin, apalagi Yayen ini kira akan banyak berkecimpung di situ. Insya Allah Yayen ini istilahnya walaupun dia jurusannya bukan agama, tapi akhlaknya orang tetap dia dampingi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian sukses. Ya, Pak. Insya Allah. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Mohon maaf jika kami ada kesalahan, ada salah kata atau bagaimana. Mungkin itu saja Pak. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah sekarang kami telah selesai mewawancarai Kepala Desa Bajo Indah. Beliau merupakan tokoh yang sangat inspiratif bagi desa ini dan juga bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa ini. Pesan yang dapat saya ambil dari beliau yaitu terus belajar untuk meraih cita-cita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan? Pesan yang saya dapat pada kesempatan wawancara kali ini, tetap semangat menuntut ilmu karena ada orang tua yang menunggu keberhasilanmu. Dan menurut saya pribadi, saya sangat senang bertemu dengan beliau karena beliau itu merupakan kepala desa Bajo Indah, dan kebetulan saya adalah warga asli desa Bajo Indah tersebut. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.